Bapak Ibu dikasih Tuhan, hayya bina an nashkura ila rabbina alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan wa sihhatan wa ilman katsiran wa hayya bina an nashkura ila Yasu'a alladzi qad hamalana minadh dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan kali ini masih diberikan umur panjang, kesehatan, dan berkat-berkat yang lain, berkat sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menguatkan saudari kita yang lagi viral di media sosial. Nah, perlu teman-teman ketahui, saudara-saudara ketahui, terutama sekali keluarganya Kak Cut Fitri, perlu diketahui bahwa masuk Kristen itu kalau bukan panggilan, itu tidak ada orang yang mau masuk Kristen. Kalau bukan panggilan, tidak ada orang agama di luar kekristenan mau masuk Kristen, mau menerima Yeshua HaMasyiah, mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa begitu? Seperti saya, Bapak Ibu, saya ini juga orang Aceh, Serambi Mekah, Tanah Rencong, Tanah Aulia. Saya masuk Kristen pada tahun 2015. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, kenapa kamu masuk Kristen? Yang pertama sekali, yang jelas, saya masuk Kristen itu karena keselamatan. Yang kedua, Alkitab mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kami, Bapak Ibu, tidak mau memilih Yesus. Kami tidak mau masuk Kristen, tidak mau menjadi seorang Nasrani. Kami tidak mau percaya kepada Yesus Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bahkan Alkitab juga mencatat, aku memilih kamu sejak dalam kandungan ibumu. Nah, prosesnya cuma berbeda-beda, Bapak Ibu. Kak Cut dipilih oleh Tuhan menjadi orang Nasrani, menjadi pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, itu baru-baru ini. Sementara saya 5 tahun yang lalu sudah dipilih oleh Yesus. Ada juga orang Kristen, banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Dari dalam kandungan menjadi orang Kristen, sampai lahir jadi orang Kristen, besar jadi orang Kristen, tetapi belum tentu orang itu dipilih oleh Tuhan. Nah, orang Kristen keturunan dengan orang yang dipilih oleh Tuhan itu berbeda. Kristen keturunan itulah karena orang tuanya Kristen, sehingga dia orang Kristen. Kristen keturunan itulah karena nenek moyangnya Kristen, sehingga dia menjadi orang Kristen. Tetapi kalau Kristen yang benar-benar pengikut Kristus, pengikut HaMasyiah, adalah orang yang dipilih oleh Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, jangan menyebarkan fitnah ya, kalau saya katakan bahwa seperti Kak Cut Fitri masuk Kristen itu percaya kepada Yesus karena dicuci otaknya oleh orang Kristen. Itu fitnah itu. Nah, kenapa saya katakan fitnah? Sebagaimana saya bilang tadi, saya masuk Kristen, saya juga orang Aceh ya, masuk Kristen itu bukan karena dicuci otak. Memang ada ayat di dalam Al-Quran yang berkata, lan tarda Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Itu benar, itu ayat Al-Quran. Tetapi perlu juga Bapak Ibu ketahui, sebagaimana saya melihat kesaksian Kak Cut Fitri, dia percaya kepada Yesus, itu tidak ada orang yang ngajak. Tidak ada orang Nasrani yang mengajak dia masuk Kristen, tidak ada. Bahkan menurut kesaksian dia masuk Kristen itu karena dia dibawa oleh Yesus. Dia dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang percaya. Orang yang mengikut Yesus, Bapak Ibu, yang di luar agama Kristen, itu tidak gampang. Harus ada hal-hal yang dia alami. Contohnya, apa hal yang dia alami? Penolakan dari keluarga. Kita melihat Kak Cut ditolak oleh keluarga, bahkan difitnah bahwa dia masuk Kristen, diculik. Kak Cut dilaporkan bahwa dia itu hilang, Kak Cut dicuci otaknya. Itu fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, saudara mungkin sudah melihat bagaimana klarifikasi daripada Kak Cut Fitri. Dia sekarang berada di Medan. Sampai orang keluarganya dari Aceh, dari Langsa, datang ke Medan, itu memaksa Kak Cut, tetapi tidak bisa dipaksa. Kenapa? Karena Kak Cut sudah mendapatkan keselamatan. Dia katakan, saya percaya kepada Yesus, tidak ada satu orang pun yang memaksa saya, tidak ada. Murni karena Yesus yang memilih dia.
Sebagaimana saya, tidak ada orang Kristen, Nasrani, Yahudi yang datang ke rumah saya daerah Birun memaksa saya, mengajak saya untuk saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Tidak ada. Tetapi Yesus yang memilih saya untuk percaya kepada Dia. Nah, ini adalah yang perlu dipahami dan dimengerti. Nah, sehingga ketika keluarganya datang ke Medan menjemput secara paksa Kak Cut ini, tentang beredar berita bahwa ada anak-anak Kak Cut itu diambil sama mereka, dibawa pulang ke Aceh. Karena anak yang masih kecil diambil daripada ibunya itu adalah memisahkan anak dan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, khususnya ini kepada Kak Cut ya, yang saya kasihi, saudari saya. Kita sama-sama dari Aceh, Kak Cut. Dron urung Aceh, long urung Aceh, Kak Cut. Long pegah badron, Kak Cut. Beyon, jangan takut. Saya katakan kepada Kak Cut, jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Yesus ada di pihak kita. Alkitab mencatat, Kak Cut, 2000 tahun yang lalu sebelum kita masuk Kristen. Berpegang teguhlah pada firman, berpegang teguhlah pada perkataan Tuhan, berpegang teguhlah pada perkataan Yesus. Yakinlah iman apa yang sudah Kak Cut imani. Yesus berjanji Dia akan menyertai kita sampai berkesudahan zaman. Nah, Kak Cut, Tuhan tidak akan membiarkan Kak Cut tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan Kak Cut jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan Kak Cut sendiri. Ketika Kak Cut merasa sedih, Kak Cut minta kepada Tuhan. Tuhan tolong hadir di tengah saya. Bawa saya Tuhan. Dekap saya, peluk saya Tuhan. Saya tidak sanggup. Saya percaya Kak Cut, Roh Kudus akan menghibur Kak Cut. Roh Kudus akan menguatkan Kak Cut. Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Kak Cut, sehingga semakin hari Kak Cut semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus. Ini pesan saya kepada Kak Cut. Tolong Kak Cut, jangan kembali ke kepercayaan lama. Tetap berpegang teguh pada firman. Tetap berpegang teguh pada Yesus. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Nabi boleh kata Asmiranda, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi juru selamat satu, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Itulah satu-satunya juru selamat manusia. Dalam Injil Yohanes dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, Ahabballahu lihadzat dunya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Ahabballahu lihadzat dunya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, Kak Cut sudah mendapatkan rahmat, sudah mendapatkan hidayah daripada Tuhan, sudah mendapatkan kasih karunia, sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Berpegang teguhlah pada firman, maka Kak Cut akan selamat, dan Kak Cut sudah memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kak Cut beda dengan yang diberikan oleh dunia. Dunia menawarkan, Yesus datang memberikan. Dunia menjanjikan, Yesus memberikan. Nah, Kak Cut yang dikasih Tuhan, apa yang Yesus berikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Yesus memberi hidup yang kekal. Yesus memberi keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Yesus Kak Cut bukan saja keselamatan di akhirat nanti, tetapi kita selamat di dunia ini. Selamat dari segala mara bahaya, selamat dari segala malapetaka, selamat dari segala orang yang ingin berbuat jahat. Kak Cut tetap sehat, jaga hubungan dengan Tuhan, selalu mengharapkan belas kasihan Tuhan, selalu mengharapkan Tuhan campur tangan. Saya percaya Tuhan menjaga dan melindungi Kak Cut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita berdoa buat Kak Cut. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan, kemurahan dan pertolonganmu Bapa. Pada kesempatan kali ini Bapa, kami berdoa khusus bagi Kak Cut Fitri, orang Aceh yang baru percaya kepada Engkau. Kami melihat di media sosial Tuhan, dia mengalami trauma Tuhan, dia mengalami pemaksaan untuk kembali ke agamanya yang dulu Tuhan. Pagari Kak Cut Tuhan dengan pagar berapi dari surgawimu. Kirim Ruah Kodesmu, Roh Kudus, untuk selalu menghibur Kak Cut Tuhan, sehingga Kak Cut tidak merasa sendiri. Kak Cut selalu dihiburkan oleh Roh Kudus, sehingga Kak Cut tetap kuat, berdiri teguh di tengah badai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya.